Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Demi membalas dendamku kepada mantan suami yang tega berselingkuh, aku rela bayar pria tampan untuk menikahiku. Saat malam pertama justru aku dibuat syok. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Tangan mengepal begitu erat hingga kuku-kuku tajamku hampir menembus telapak tangan. Napasku berat, tapi aku menahannya, menelan amarah yang berkecamuk. Aku menatap mereka dengan senyum dingin, mata berkilat penuh penghinaan. Aku tidak menyangka, suaraku keluar begitu tenang, lebih menyeramkan daripada teriakan. Seorang suami yang katanya mencintaiku, dan seorang pelayan yang kuanggap seperti keluarga. Andre turun dari tempat tidur, menarik celana panjangnya dengan tergesa-gesa. "Elisa, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan." Aku tertawa. Suara tajamku memenuhi ruangan. "Menjelaskan apa? Bahwa kau hanya sekadar mencoba? Atau mungkin Wulan tersandung dan jatuh ke pelukanmu?" Aku melirik Wulan yang masih menunduk, pura-pura tak bersalah. Aku mendekatinya, mencengkeram dagunya kasar dan memaksanya menatapku. "Seberapa banyak uang yang kau dapat untuk menjual diri? Hah?" Dia menggigit bibirnya, mata berkaca-kaca. "Ibu, saya. Kau tidak pantas menyebutku ibu. Kau tidak lebih dari seorang pengkhianat." Aku melepaskannya dengan kasar hingga dia terhuyung ke belakang. Andre melangkah mendekat, berusaha menyentuh bahuku, tapi aku menepisnya dengan jijik. "Jangan sentuh aku," bentakku. "Aku muak melihatmu." "Aku minta maaf, Elisa. Ini hanya satu kali. Kebetulan, hilaf." Aku menyeringai. Tidak ada yang kebetulan dalam perselingkuhan. "Andre, kau memilih untuk menghancurkan keluarga ini." Dia terdiam. Mungkin sadar bahwa tidak ada gunanya berbohong lagi. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Aku tidak akan menangis. Tidak di depan mereka. Tidak di saat ini. "Aku tidak akan berteriak atau mengusirmu sekarang," lanjutku dingin. "Aku ingin kau tetap tinggal di rumah ini, untuk melihat bagaimana aku akan menghancurkanmu perlahan." Matanya membelalak. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum, senyum yang bahkan lebih menakutkan daripada amarah. "Kau akan tahu, sayang." Aku berbalik, melangkah keluar dengan kepala tegak. Aku tidak perlu membuang air mata untuk pengkhianat. Aku punya rencana yang lebih baik, membuat Andre kehilangan segalanya. Aku tidak butuh waktu lama untuk bertindak. Malam itu juga, setelah menyaksikan sendiri pengkhianatan mereka, aku menghubungi pengacaraku, Pak Dharma. "Bu Elisa, saya sudah menyiapkan surat perceraian dan dokumen lain yang Anda minta." Suaranya terdengar tegas dan profesional di telepon. "Bagus," kataku dingin. "Aku ingin ini selesai secepatnya. Pastikan dia tidak mendapatkan apapun. Sudah saya atur. Semua aset yang terdaftar atas nama Anda tetap aman. Rekening-rekeningnya juga bisa segera dibekukan." Aku mengangguk puas. "Lakukan." Keesokan paginya,
Saat sarapan, aku menyerahkan surat cerai itu kepada Andre. Dia menatap kertas itu dengan dahi berkerut. Apa ini? Aku menyandarkan diri ke kursi dengan ekspresi tenang. Baca sendiri. Andre meraih kertas itu dengan kasar. Matanya bergerak cepat membaca isinya. Wajahnya yang semula santai perlahan berubah tegang. Lalu merah padam karena amarah. Kau gila? Bentaknya, melempar surat itu ke meja. Kau ingin menceraikanku? Kau pikir aku akan pergi begitu saja? Aku menyuap sepotong roti dengan santai. Tentu saja kau harus pergi. Aku tidak punya tempat untuk pria pengkhianat di rumah ini. Dia mendengus, menegakkan bahu seolah merasa dirinya masih memiliki kuasa. Dan kau pikir aku akan pergi tanpa membawa separuh hartamu? Aku mendongak, menatapnya dengan senyum tajam. Kau lupa, semua ini atas namaku. Kau tak punya apa-apa, Andre. Matanya membelalak, ekspresinya seketika berubah panik. Itu tidak mungkin. Rumah ini, perusahaan, semua yang kita bangun bersama. Aku tertawa sinis. Kita bangun bersama? Yang membangun semuanya itu aku. Aku yang mengurus bisnis keluarga. Aku yang bekerja keras. Kau hanya menumpang hidup mewah. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar kehabisan cara untuk membela diri. Aku meraih cangkir kopiku dan menyesapnya pelan. Dan ngomong-ngomong, aku juga sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Aku melambaikan tangan, dan seorang pria bersetelan rapi melangkah masuk ke ruang makan. Itu Pak Dharma, pengacaraku. Pak Andre, sapanya dengan nada dingin. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini, seluruh rekening Anda sudah dibekukan. Anda juga telah dikeluarkan dari bisnis milik Ibu Elisa. Semua properti, kendaraan, dan aset yang Anda nikmati selama ini bukan milik Anda. Andre menatap pengacara itu dengan marah, lalu menoleh kepadaku. Elisa, kau tidak bisa melakukan ini. Aku menyilangkan tangan. Oh, aku tidak hanya bisa. Aku sudah melakukannya. Dia mencengkeram pinggiran meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tahu dia sedang menghitung cara untuk keluar dari situasi ini, tapi percuma. Aku sudah memastikan tidak ada celah untuknya. Kau pasti bercanda, gumamnya. Aku suamimu. Salah, kau suami yang sebentar lagi jadi mantan. Dia terdiam. Aku bisa melihat kepanikannya. Aku beranjak dari kursiku dan berjalan mendekatinya. Aku akan memberimu 24 jam untuk angkat kaki dari rumah ini. Aku menatapnya tajam. Kalau tidak, aku akan memastikan polisi yang menyeretmu keluar. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku terkekeh. Oh, tentu bisa. Bahkan, aku sudah menyiapkan tempat tinggal baru untukmu. Aku merogoh saku dan melemparkan sebuah amplop ke atas meja. Andre meraihnya dengan gemetar, membuka isinya, lalu menatapku dengan ekspresi horor. Sebuah apartemen kecil, di pinggiran kota. Suaranya bergetar, tak percaya. Aku mengangkat bahu. Kau tidak bisa berharap lebih setelah mengkhianatiku. Lagi pula, lebih baik daripada tidur di jalan, bukan? Wajahnya memerah, dan dia menggebrak meja. Aku bersumpah, Elisa, kau akan menyesali ini. Aku mendekat, menatapnya lurus ke matanya. Tidak, Andre, kaulah yang akan menyesali semua ini. Aku berbalik,
meninggalkannya di sana dengan amarahnya yang tak berguna. Ini baru permulaan. Andre berdiri di depan rumah dengan koper usang di tangannya. Wajahnya masih penuh kemarahan dan gengsi yang mulai runtuh. Aku menyilangkan tangan, menikmati pemandangan pria yang dulu merasa berkuasa kini tidak lebih dari seorang gelandangan yang kehilangan segalanya. 1 jam lagi, Satpam akan memastikan kau benar-benar pergi, kataku dengan nada tenang. Jangan berpikir untuk kembali, Andre. Aku tidak akan mengizinkanmu menginjakkan kaki di sini lagi. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyeret kopernya pergi, meninggalkan rumah megah yang selama ini dia tinggali dengan nyaman. Aku tidak menatapnya terlalu lama. Aku punya hal yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Menyaksikan kehancurannya dari jauh. Hidup tanpa kemewahan. Minggu pertama setelah perceraianku dengan Andre adalah awal kejatuhannya. Aku mendengar kabar bahwa dia pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, tempat yang bahkan tidak layak untuk disebut rumah oleh standar kehidupannya yang dulu. Di sana, dia hidup jauh dari kemewahan. Tidak ada pelayan yang melayaninya. Tidak ada mobil mewah yang siap mengantarnya kemanapun. Tidak ada uang melimpah untuk dihamburkan. Dan lebih buruknya lagi, tidak ada Wulan. Aku sudah menduga hal ini sejak awal. Wulan hanya perempuan licik yang haus kenyamanan. Dia tidak mencintai Andre. Dia hanya mencintai kehidupan yang dia tawarkan saat masih menjadi suamiku. Aku mengirim seseorang untuk memantau mereka. Beberapa hari setelah Andre kehilangan segalanya, Wulan mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dia bukan lagi pelayan yang patuh dan manis. Kini dia adalah wanita yang marah dan kecewa. "Mas, aku tidak bisa hidup seperti ini," keluhnya pada Andre, seperti yang dilaporkan oleh orang yang kupekerjakan. "Ini hanya sementara. Sayang, aku akan mencari cara untuk bangkit," jawab Andre, meskipun nada suaranya lebih terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada meyakinkan Wulan. Tapi aku tahu, dan Wulan pun tahu, bahwa dia tidak akan pernah bangkit lagi. Pengkhianat yang ditinggalkan. Seminggu setelahnya, aku akhirnya mendapat kabar yang paling kunantikan. Wulan, yang dulu berani merebut suamiku, kini sudah tidak tahan lagi. Aku berada di dalam mobil saat aku melihatnya berjalan keluar dari apartemen kecil itu dengan sebuah koper di tangan. Aku tersenyum tipis, menonton dari kejauhan saat Andre berlari mengejarnya. "Wulan, mau kemana?" Suaranya terdengar putus asa. Wulan berhenti, menoleh dengan ekspresi lelah. "Maaf, Mas. Aku nggak bisa hidup miskin seperti ini." Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu. "Oh, ironis sekali. Jadi kau meninggalkanku?" Suara Andre bergetar. Gengsinya hancur di depan mataku. Wulan menghela napas, lalu mengangkat bahu. "Aku butuh hidup yang nyaman, Mas. Aku nggak bisa terus makan mie instan tiap hari." Aku menahan diri agar tidak bertepuk tangan saat itu juga. Andre mencoba memegang tangannya, tetapi Wulan dengan cepat menepisnya. "Aku harus pergi." Dan begitu saja, Wulan melangkah pergi, meninggalkan pria yang dulu dengan bangga mengkhianatiku demi dirinya. Aku menyandarkan diri ke kursi mobil, menyaksikan semuanya dengan kepuasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dulu aku menangis karena dikhianati. Sekarang, akulah yang tertawa melihat karma bekerja dengan sempurna. Aku menarik napas panjang, mengeluarkan ponsel, lalu mengirim pesan singkat kepada orang kepercayaanku. Pastikan tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan Andre.
Aku ingin dia merasakan kehancuran yang lebih dalam. Membuat Andre miskin saja tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin dia menderita. Aku ingin dia melihatku hidup bahagia. Lebih bahagia daripada saat bersamanya. Aku ingin dia tahu bahwa dia bukan hanya kehilangan hartanya, tapi juga kehilangan aku, wanita yang seharusnya dia pertahankan. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menelusuri media sosial. Aku mencari seseorang yang sempurna. Seseorang yang akan membuat Andre terbakar dalam api kecemburuan. Dan disitulah aku menemukan Adrian. Pria yang sempurna untuk balas dendam. Adrian adalah pria dengan wajah tampan, rahang tegas, dan mata tajam yang memancarkan wibawa. Dari foto-fotonya, aku tahu dia bukan sekadar pria biasa. Dia memiliki gaya hidup berkelas, setelan jas mahal, mobil sport, liburan di tempat eksklusif. Seseorang yang akan membuat Andre merasa kecil dan tak berarti. Aku mulai menyusun rencana. Aku mengikuti akunnya, memberi beberapa like di foto-fotonya, dan tak butuh waktu lama sebelum dia membalas dengan mengikuti akunku juga. Bagus, ini akan lebih mudah dari yang kukira. Aku mengirim pesan pertama, memulai percakapan dengan santai. Elisa, aku tidak biasanya memulai percakapan lebih dulu, tapi aku harus bilang, kamu terlihat sangat menarik. Butuh beberapa menit sebelum dia membalas. Adrian, oh? Itu pujian atau cara halus untuk menarik perhatianku? Wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku tersenyum puas. Dia langsung masuk ke dalam permainanku. Percakapan kami berlanjut hingga larut malam. Adrian ternyata bukan hanya pria tampan dengan kekayaan berlimpah, tapi juga pintar, humoris, dan tahu cara berbicara dengan wanita. Aku tahu sejak saat itu, dia adalah pria yang tepat untuk misi ini. Pertemuan yang disengaja. Aku sengaja memilih restoran mewah untuk pertemuan pertama kami. Aku ingin memastikan bahwa ketika kabar tentangku dan Adrian mulai menyebar, Andre akan mendengarnya. Saat aku tiba, Adrian sudah menungguku di meja dengan segelas wine di tangannya. Elisa, katanya dengan senyum menggoda, berdiri untuk menyambutku. Kau lebih cantik dari yang aku bayangkan. Aku tersenyum manis, membiarkan dia mencium punggung tanganku. Dan kau lebih memikat dari foto-fotomu. Malam itu terasa begitu sempurna. Kami berbincang, tertawa, dan aku memastikan untuk mengambil beberapa foto yang nantinya akan kulihatkan pada seseorang. Kabar yang sampai ke Andre. Tak butuh waktu lama sebelum kabar tentangku dan Adrian menyebar. Aku tahu pasti, salah satu kenalan kami pasti akan memberitahu Andre. Dan benar saja, 2 hari kemudian, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Elisa, suara Andre terdengar kasar di telepon. Siapa pria itu? Aku terkekeh pelan, pura-pura bingung. Pria yang mana? Jangan main-main denganku. Aku melihat fotomu dengan pria sialan itu. Aku menyandarkan diri di sofa, menikmati kepanikannya. Oh, maksudmu Adrian? Aku sengaja menyebut namanya dengan nada manis. Kami baru mulai berkencan. Dia pria yang luar biasa, tidak seperti pria pecundang yang mengkhianati istrinya. Brengsek. Andre terdengar membanting sesuatu. Kau sengaja melakukan ini untuk membuatku cemburu, kan? Aku tersenyum puas. Jika aku ingin membuatmu cemburu, maka itu berarti aku masih peduli padamu. Aku tertawa pelan. Tapi sayangnya, Andre, aku bahkan tidak memikirkanmu lagi.
Aku bisa mendengar napasnya memburu di telepon. Dia marah. Dia frustasi. Dan aku menikmatinya. Selamat menikmati hidupmu, Andre. Kataku dengan suara manis sebelum menutup telepon. Aku menatap layar ponselku, senyum kemenangan terukir di wajahku. Adrian menyesap anggurnya dengan tenang. Matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. Malam itu, kami duduk di restoran bintang 5, dikelilingi cahaya lilin dan lantunan musik klasik yang lembut. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku meletakkan gelasku dan menatapnya lurus. Adrian, maukah kau menikah denganku? Dia terdiam. Tidak ada ekspresi terkejut yang berlebihan. Hanya senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Kau yakin? Tanyanya. Suaranya tenang, tapi matanya penuh selidik. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku tidak peduli kau pria seperti apa. Aku hanya ingin menikah dengan seseorang yang bisa membuat seseorang menyesal. Adrian menatapku lama sebelum akhirnya menyandarkan diri di kursinya. Jadi ini tentang balas dendam. Aku tersenyum tipis. Kau pria cerdas, Adrian. Aku tidak akan membuang waktumu dengan kebohongan. Ya, ini tentang balas dendam. Dia tertawa pelan. Suaranya rendah dan dalam. Kau wanita yang menarik, Elisa. Biasanya, wanita yang meminta menikah denganku punya alasan lain. Cinta, uang, status sosial. Tapi kau... Dia menggelengkan kepala dengan kagum. Kau hanya ingin menghancurkan seseorang. Aku mengangkat bahu. Setidaknya aku jujur. Dia menatapku dengan mata penuh perhitungan. Aku tahu dia sedang menimbang sesuatu. Adrian bukan pria sembarangan. Dia adalah seseorang yang mengerti permainan ini, permainan kekuasaan, manipulasi, dan keuntungan. Aku bisa saja menerima tawaranmu sekarang, katanya akhirnya. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme pelan. Tapi aku ingin tahu, apa untungnya bagiku? Aku tersenyum. Sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Kau pria sukses, Adrian. Tapi status sosialmu belum sekuat namaku. Menikahi seorang Elisa, pewaris bisnis keluarga yang memiliki jaringan luas, akan membawamu ke level yang lebih tinggi. Dia menyipitkan mata, menimbang kata-kataku. Lagi pula, aku melanjutkan, mencondongkan tubuh ke arahnya. Pernikahan ini hanya akan menguntungkan kita berdua. Aku mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan Andre lebih dalam, dan kau mendapatkan koneksi yang lebih kuat dalam dunia bisnis. Adrian tersenyum miring. Dan jika aku berkata tidak, aku mengambil gelasku lagi dan menyesap anggur dengan santai. Maka aku akan menemukan pria lain yang bersedia. Aku menatapnya tajam. Tapi jujur saja, Adrian, kau tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia tertawa pelan, seakan terhibur dengan keberanianku. Lalu, dia mengulurkan tangannya ke arahku. Baiklah, Elisa, aku terima tawaranmu. Kita akan menikah. Aku menggenggam tangannya dengan erat, merasakan kemenangan mengalir dalam diriku. Ini langkah terakhir dalam rencanaku. Aku akan membuat Andre melihatku bahagia dengan pria yang jauh lebih baik darinya. Aku akan memastikan dia tenggelam dalam penyesalan seumur hidupnya. Konflik 5. Andre melihat pernikahanku. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pernikahanku dan Adrian menjadi acara besar. Sebuah perayaan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi seseorang di masa laluku. Gedung pernikahan didekorasi dengan bunga-bunga putih yang elegan.
Lantai marmer berkilauan di bawah sorotan lampu kristal, dan para tamu undangan datang dengan gaun serta jas terbaik mereka. Media pun hadir, mengabadikan setiap momen. Ini bukan sekadar pesta pernikahan. Ini adalah pernyataan bahwa aku menang. Saat aku berjalan menuju altar, tanganku menggenggam erat lengan Adrian. Dia tampak gagah dalam setelan hitamnya. Senyumnya tenang dan penuh percaya diri. Di sisi lain, aku bisa merasakan tatapan penuh kecemburuan yang membara dari suatu tempat di ruangan ini. Dan benar saja, di antara para tamu, aku melihatnya. Andre. Dia berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas sederhana yang jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Matanya tajam dan penuh kemarahan. Tetapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Penyesalan. Aku berpura-pura tidak melihatnya, tetap berjalan anggun menuju Adrian yang menungguku di depan altar. Hari ini bukan tentang Andre. Hari ini tentang aku dan kemenanganku. Pertemuan di luar acara. Setelah resepsi selesai, aku berjalan ke taman belakang venue untuk menghirup udara segar. Malam itu begitu indah. Langit cerah dengan bintang-bintang berkilauan. Aku baru saja ingin menikmati ketenangan ketika suara yang begitu familiar memecah kesunyian. Kau menikah dengan pria ini hanya untuk membalas dendam padaku, kan? Aku berbalik, dan di sana dia berdiri. Andre. Matanya gelap, penuh amarah, tetapi bibirnya menekan erat, seakan menahan emosi yang lebih dalam. Aku tersenyum tipis, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Dulu dia berdiri penuh percaya diri, merasa berkuasa. Sekarang, dia hanya pria yang kehilangan segalanya. Apa urusannya denganmu? Aku bertanya dengan nada ringan. Seolah aku benar-benar tidak peduli. Dia tertawa pahit, melangkah lebih dekat. Kau benar-benar melakukannya, ya? Kau menikahi pria lain hanya untuk membuatku menderita. Aku menatapnya tanpa berkedip. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku masih cukup peduli untuk melakukan sesuatu demi dirimu? Aku melihat rahangnya mengeras. Dia berusaha menjaga harga dirinya, tetapi aku tahu, aku sudah menang. Kau tidak mencintainya, kata Andre. Suaranya lebih rendah sekarang, lebih putus asa. Aku tahu kau, Elisa. Kau hanya ingin membuatku cemburu. Aku mendekat, cukup dekat hingga aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Apa kau tahu yang paling menyenangkan dari semua ini, Andre? Aku berbisik, membiarkan kata-kataku menusuk lebih dalam. Aku bahkan tidak perlu berusaha keras untuk membuatmu cemburu. Kau datang ke sini sendiri, melihatku bahagia sendiri, dan membiarkan dirimu tersiksa sendiri. Aku bisa melihat napasnya memburu, tangannya mengepal. Tapi terlambat, Andre. Aku menambahkan dengan suara lembut, penuh kepuasan. Kau sudah kehilangan aku, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku berbalik, meninggalkannya dalam diam. Aku tidak perlu mendengar apapun lagi. Aku pikir ini hanya pernikahan penuh strategi, sebuah permainan untuk menghancurkan Andre dan membuatnya menyesal. Aku tidak pernah menganggapnya lebih dari itu. Namun, malam ini, di dalam kamar pengantin yang mewah dengan lampu redup dan aroma mawar memenuhi ruangan, ada sesuatu yang berubah. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur sutra berwarna champagne. Di seberangku, Adrian berdiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Lisa. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku mengernyit. Apa maksudmu? Tanpa berkata apa-apa,
Dia berjalan ke meja kecil di dekat tempat tidur, mengambil sebuah map berisi dokumen, lalu menyerahkannya padaku. Aku membukanya dengan alis berkerut, membaca lembar demi lembar, dan mataku membesar. Adrian bukan pria biasa. Aku selalu berpikir bahwa dia hanyalah pria kaya dengan selera hidup mewah, seseorang yang cocok untuk menjadi alat balas dendamku. Tapi yang tidak aku sadari adalah, dia jauh lebih kaya dariku. Aku membaca lebih dalam. Namanya terhubung dengan jaringan bisnis global, perusahaan besar yang bahkan melampaui kekayaan keluargaku. Aku menatapnya dengan napas tercekat. "Kau?" Dia menyeringai. "Ya, Lisa. Aku bukan hanya pria yang kau pilih untuk membuat mantan suamimu cemburu." Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak memulai permainan ini, aku merasa aku yang sedang dimainkan. "Apa ini artinya, kau juga punya agenda sendiri?" tanyaku hati-hati. Adrian berjalan mendekat, menatapku dengan sorot tajam yang membuatku merinding. "Kau pikir hanya kau yang bisa bermain game ini?" katanya pelan. "Kau memilihku karena kau pikir aku cocok untuk rencanamu. Tapi aku menerima tawaranmu karena aku juga punya tujuanku sendiri." Aku terdiam. Perasaan aneh menjalar di dadaku. "Apa tujuanmu?" bisikku. Dia tersenyum, senyum penuh misteri. "Kau akan mengetahuinya pada waktunya." Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan dalam sorot matanya. Aku sudah terbiasa dengan permainan, terbiasa dengan tipu daya, terbiasa hidup dalam rencana yang sudah aku susun dengan matang. Tapi kali ini, aku tidak siap. Aku menikahimu bukan karena uangmu, Lisa. Aku menikahimu karena aku benar-benar mencintaimu, kata Adrian dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan. Hatiku mencelos. Ini tidak mungkin. Aku yang berpikir aku mengendalikan permainan ini, ternyata aku sendiri yang tertipu. "Tidak, kau bercanda, kan?" Aku tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang mulai menjalar di hatiku. Tapi Adrian tidak tersenyum. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seseorang yang selama ini aku hindari. Tatapan seseorang yang tulus mencintai. Aku merasa kecil. Aku merasa bodoh. "Aku tahu sejak awal kau hanya ingin membalas dendam pada Andre," Adrian melanjutkan. Suaranya tetap tenang. "Aku tahu kau memilihku karena aku bisa membantumu membuatnya menyesal." Aku menelan ludah, tidak bisa membantah. Tapi aku tetap menerimanya. "Aku tetap di sini." Dia mendekat, menangkup wajahku dengan lembut. "Bukan karena aku ingin bermain game sepertimu, tapi karena aku benar-benar ingin berada di sisimu, Lisa." Dadaku terasa sesak. Ini bukan bagian dari rencana. "Adrian, Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku, Elisa, wanita yang selama ini percaya bahwa cinta hanyalah senjata atau jebakan, kini dihadapkan pada seseorang yang benar-benar menginginkanku tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut. Takut karena aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini. Takut karena mungkin aku mulai merasa hal yang sama hari-hari berlalu, dan perasaan yang selama ini aku tekan mulai menghantuiku. Aku pikir aku sudah menang. Aku pikir aku berhasil membalas dendam pada Andre dan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpanya. Tapi semakin aku menjalani pernikahan ini, semakin aku menyadari sesuatu. Aku menikahi pria yang benar-benar tulus. Adrian bukan seperti Andre. Dia tidak melihatku sebagai trofi atau akses menuju kehidupan yang lebih baik.
Dia tidak mempermainkanku, tidak mencoba menguasai atau mengendalikan aku. Dia benar-benar ingin bersamaku. Dan itu membuatku takut. Karena aku hanya menjadikannya alat balas dendam. Aku mulai menjaga jarak. Setiap kali dia mencoba mendekat, aku menemukan alasan untuk menghindar. Aku mulai tidur lebih larut dari biasanya, berharap dia sudah terlelap ketika aku masuk ke kamar. Aku pura-pura sibuk dengan bisnis dan pertemuan. Aku menciptakan ruang di antara kami, berharap perasaan bersalah ini akan menghilang dengan sendirinya. Tapi Adrian bukan pria bodoh. Semakin aku menjauh, semakin dia mendekat. Dia tidak pernah memaksaku untuk berbicara, tidak pernah menuntut apapun. Dia hanya ada di sana, dengan senyum hangatnya, dengan perhatian kecil yang seharusnya tidak membuatku terpengaruh, tetapi justru membuatku semakin tersiksa. Lisa. Suaranya terdengar lembut suatu malam ketika kami duduk bersebelahan di balkon. Apa yang kau takutkan? Aku terdiam, menatap gelas anggur di tanganku. Aku tidak takut, jawabku datar. Dia tertawa kecil, seolah tahu aku berbohong. Aku bisa merasakan kau menjauh. Aku tetap diam. Kau takut aku akan meninggalkanmu? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan mata membelalak. Adrian menatap lurus ke mataku. Ekspresinya serius. Aku tidak akan meninggalkanmu, Lisa, katanya dengan nada yakin. Tapi aku ingin tahu, sampai kapan kau akan terus berlari dariku? Dadaku terasa sesak. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan semuanya. Bahwa aku tidak pantas mendapatkan seseorang seperti dia. Bahwa aku telah memanfaatkan perasaannya. Bahwa aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya sebagaimana dia mencintaiku. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku hanya bisa menunduk, merasakan hatiku semakin kacau. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu. Angin bertiup dingin. Aku baru saja pulang dari pertemuan bisnis ketika seorang penjaga rumah menghampiriku dengan ekspresi canggung. "Bu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya ragu. Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Dia menelan ludah. "Pak Andre." Aku berhenti di tempat. Nama itu seharusnya tidak lagi memiliki pengaruh apapun padaku. Tapi saat aku berjalan ke gerbang dan melihat sosok pria yang pernah menjadi suamiku, sesuatu dalam dadaku terasa aneh. Bukan sakit, bukan marah, hanya kosong. Andre berdiri di sana, kusut dan lusuh. Bajunya tidak rapi, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu penuh percaya diri, yang selalu merasa bisa memiliki segalanya. Dia hancur. Aku tidak berbicara. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi dingin. Dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak, "Lisa, aku salah, aku menyesal." Aku tidak bereaksi. Dia melanjutkan, "Wulan sudah pergi. Aku tak punya siapa-siapa lagi." Aku tertawa pelan. "Ah, tentu saja. Aku sudah mendengar kabar itu sebelumnya. Wulan meninggalkannya begitu uangnya habis. Begitu kenyataan memukul bahwa Andre bukan siapa-siapa tanpa kekayaanku. Dan sekarang, dia datang padaku." Aku menyilangkan tangan, menatapnya tanpa emosi. "Jadi," aku mengangkat alis. "Aku harus peduli." Dia terdiam. Aku bisa melihat wajahnya berubah. Dari penuh harapan menjadi penuh putus asa. "Lisa, aku mencintaimu.
Aku sadar sekarang, kaulah satu-satunya yang benar-benar peduli padaku. Katanya, suaranya gemetar. Kumohon, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya lama. 5 tahun lalu, aku mungkin akan menangis. Aku mungkin akan berlutut, meminta penjelasan, bertanya kenapa dia mengkhianatiku. Aku mungkin akan merasa sakit hati mendengar pengakuan itu. Tapi sekarang, aku hanya merasa jijik. Aku tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kau sadar sesuatu, Andre?" Dia menatapku dengan mata penuh harapan. Aku mendekat sedikit, lalu berbisik tepat di telinganya. "Aku sudah lama berhenti peduli padamu." Aku menarik diri, menatap matanya yang membulat. Lalu, tanpa menunggu reaksinya, aku berbalik dan berjalan pergi. Andre berdiri di depanku, basah kuyup oleh hujan yang terus turun. Dia gemetar, entah karena dingin atau karena rasa putus asa yang semakin menghimpitnya. "Aku ingin kita bersama lagi, Lisa," katanya. Suaranya penuh harapan. "Aku sadar aku bodoh meninggalkanmu." Aku menatapnya lama, lalu tertawa. Tertawa sinis. "Lucu sekali, Andre," aku berkata, melipat tangan di dadaku. "Kau pikir aku mau kembali padamu?" Dia menatapku, wajahnya penuh kesedihan. "Lisa, aku mencintaimu." Aku menghela napas, menatapnya seolah dia adalah seorang pengemis yang meminta sesuatu yang tidak layak dia dapatkan. "Aku sudah menikah, Andre," kataku pelan, menikmati ekspresi terguncangnya. Andre menelan ludah. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Otot-otot di wajahnya menegang. "Kau tidak benar-benar mencintainya, kan?" Suaranya bergetar. "Kau hanya menikah dengannya untuk membalas dendam padaku." Aku mendongak, tersenyum kecil. "Lalu kalaupun benar begitu?" Dia terdiam. Matanya menunjukkan campuran kemarahan, kepedihan, dan kebingungan. Aku melangkah mendekat, memastikan dia bisa mendengar setiap kata yang aku ucapkan. "Aku lebih memilih pernikahan tanpa cinta bersama Adrian," bisikku, "daripada kembali ke pengkhianat sepertimu." Andre mengepalkan tangan, seolah menahan amarah. "Lisa, aku bisa berubah. Aku bisa membuktikan kalau aku masih pantas untukmu." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku tidak ingin mendengarnya," potongku dingin. "Kau hanya kembali karena kau tidak punya pilihan lain. Jika Wulan masih ada di sisimu, kau tidak akan berdiri di sini sekarang, memohon padaku seperti ini." Dia terdiam, tidak bisa membantah. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berbalik. "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, Andre," kataku sebelum berjalan pergi, meninggalkannya di bawah hujan yang semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Hujan masih turun deras saat aku berbalik, meninggalkan Andre yang berdiri dalam kehancurannya. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada lengan yang melingkar di pinggangku. Aku menoleh dan melihat Adrian berdiri di sampingku, tegap, berwibawa, dan penuh keyakinan. "Maaf, Andre," katanya. Suaranya tenang tapi tegas. "Elisa sudah menjadi istriku sekarang. Dia tidak butuh pria sepertimu lagi." Aku merasakan tubuhku menegang sejenak di dalam pelukannya, bukan karena tidak nyaman, tapi karena perasaan aneh yang muncul dalam diriku. Aku menatap wajah Adrian. Dia tidak terlihat marah, tidak terlihat terganggu. Dia hanya melindungiku. Dan itu cukup. Aku mengalihkan pandangan ke Andre, yang kini wajahnya benar-benar hancur.
Matanya dipenuhi keputusasaan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Dia menatap Adrian. Lalu aku, seolah mencoba mencari celah untuk melawan. "Lisa," suaranya melemah, hampir berbisik. "Kau tidak sungguh-sungguh mencintainya, kan?" Aku tersenyum tipis. Aku bahkan tidak perlu menjawab. Adrian semakin mengeratkan genggamannya di pinggangku, menunjukkan bahwa aku bukan lagi milik masa lalu. "Kau sebaiknya pergi, Andre," kata Adrian. Tetap tenang, tapi ada bahaya dalam suaranya. Andre menatapnya tajam, seolah ingin melawan. Tapi aku tahu dia tidak akan menang melawan seseorang seperti Adrian. Dia akhirnya menundukkan kepala, menggertakkan giginya, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menghela napas, merasa seperti beban berat akhirnya terangkat dari dadaku. Aku menatap Adrian, yang masih menatap Andre hingga bayangannya menghilang dalam hujan. "Kenapa kau selalu ada di saat yang tepat?" tanyaku pelan. Dia menoleh, tersenyum kecil. "Karena aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istriku." Hatiku terasa aneh, hangat, tapi juga kacau. Aku berpikir aku sudah mengendalikan segalanya. Aku berpikir Adrian hanyalah alat dalam permainanku. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku mulai kehilangan kendali. Bukan terhadap Andre. Aku pikir Andre sudah cukup hancur setelah pertemuan terakhir kami. Tapi ternyata, aku salah. Hari itu, aku sedang berjalan menuju mobil setelah menghadiri acara amal bersama Adrian. Gaunku yang elegan berkibar tertiup angin, dan aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekelilingku. Aku bukan lagi Elisa yang dulu. Aku jauh lebih kuat, lebih berkelas, lebih berharga. Tapi tiba-tiba, di depan mobilku, aku melihat sosok yang tak asing lagi. Andre. Tapi kali ini, dia tidak lagi berdiri dengan penuh amarah atau harga diri yang tersisa. Dia berlutut. Ya, berlutut di hadapanku, di depan banyak orang. "Lisa." Suaranya serak. Hampir tidak terdengar karena suara kendaraan dan bisikan orang-orang di sekitar. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tetap diam. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Dulu, aku mungkin akan tersentuh. Aku mungkin akan merasa kasihan, bahkan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Tapi aku tidak pernah lupa bagaimana dia dulu membuangku seperti sampah. Bagaimana dia mengkhianati cinta dan kepercayaanku. Bagaimana dia tertawa bersama wanita lain di tempat tidur kami. "Lisa, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Suaranya bergetar. Aku mencintaimu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Lucu sekali." Andre mendongak. Matanya memohon. "Aku mencintaimu." Aku mengulang ucapannya sambil menyeringai kecil. "Di mana cintamu saat kau mengkhianatiku? Di mana cintamu saat kau bercumbu dengan wanita lain di ranjang kita?" Aku mendekat, lalu berbisik tepat di hadapannya. "Kau tidak mencintaiku, Andre. Kau hanya kesepian." Dia terisak. Air matanya mulai jatuh. Aku tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau sekadar air mata dari pria yang tidak bisa menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Aku berbalik, hendak masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, tangan seseorang menggenggam pinggangku dengan lembut. Aku menoleh. "Adrian." Dia menatap Andre, lalu berbicara dengan suara tenang namun penuh ketegasan. "Bangkitlah, Andre. Kau tidak pantas berada di kaki istriku."
Kata-kata itu seperti pisau yang menghunus harga diri Andre. Dia menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke dalam mobil. Adrian mengikutiku, menutup pintu, dan dalam sekejap, kami pergi meninggalkan masa lalu yang menyedihkan itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak pernah berpikir akan melihat Andre sehancur ini. Pria yang dulu berdiri dengan penuh kesombongan di atas hartaku, yang dulu dengan mudahnya membuangku demi perempuan lain, kini tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tas, lalu melemparkannya ke lantai di depannya. "Ambil ini," kataku dengan suara yang tenang tapi menusuk. Andre menatap amplop itu sejenak sebelum menatapku dengan ekspresi penuh kebencian. "Aku tidak butuh uangmu," dia berteriak. Matanya berkilat marah. Aku menyeringai, melipat tangan di dada. Aku tahu dia berbohong. "Oh!" Aku mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya. Suaraku merendah tapi tajam. "Kau yang mengemis-ngemis di sini. Kau yang berlutut di hadapanku. Sekarang kau berani bilang tidak butuh." Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Aku bisa melihat harga dirinya hancur berkeping-keping di depan semua orang yang menyaksikan. Aku berbalik, siap melangkah pergi. Tapi sebelum aku benar-benar meninggalkannya, aku memberi satu pukulan terakhir. "Ambil atau pergi dengan tangan kosong, Andre," kataku tanpa menoleh. "Tapi kau tahu, ini terakhir kali aku peduli." Lalu aku berjalan pergi, meninggalkannya dengan amplop itu di kakinya. Balas dendamku sudah selesai. Aku tidak perlu lagi membuang waktu untuk seseorang yang sudah aku kubur di masa lalu. Di dalam mobil, Adrian menggenggam tanganku, menghangatkannya. Aku menoleh, menatapnya, dan dia tersenyum kecil. "Sudah puas?" tanyanya lembut. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya, aku sudah selesai dengan Andre." Andre menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan yang dulu pernah penuh kesombongan, kini hanya menyisakan kemarahan dan rasa malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih amplop yang tadi kulempar ke lantai, menggenggamnya erat seolah itu adalah sisa-sisa harga dirinya yang tersisa. Lalu, dengan langkah gontai, dia pergi. Aku tidak menghentikannya. Aku tidak perlu lagi membuang waktu atau emosi untuk seseorang yang sudah tidak ada artinya dalam hidupku. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Hujan yang turun membasahi tubuhnya, seolah alam pun turut menghakiminya. Tidak ada lagi Andre yang sombong. Tidak ada lagi Andre yang merasa lebih kuat dariku. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku menang. Aku merasakan tangan Adrian menggenggam jemariku, menyalurkan kehangatan yang nyata dan tulus. Aku menoleh, dan dia tersenyum padaku. Senyum yang bukan sekadar kemenangan, tapi juga janji akan masa depan yang lebih baik. Tanpa perlu melihat ke belakang lagi, aku melangkah pergi bersama Adrian, meninggalkan masa lalu yang tidak pantas untukku. Malam itu, angin berembus lembut di balkon rumah kami. Aku berdiri di sana, menatap gemerlap lampu kota yang berpendar di kejauhan. Tapi pikiranku melayang, terjebak dalam lautan keraguan. Adrian berjalan mendekat, menyandarkan tangannya di pagar balkon. Aku bisa merasakan kehangatannya, kehadirannya yang selalu membuatku merasa aman. Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik. "Aku tidak pantas untukmu," kataku lirih. Nyaris tak terdengar. Adrian menoleh, menatapku dengan mata yang begitu teduh. Mata yang tidak menilai,
Tidak menghakimi, hanya menerima. Dia tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menolak. Aku membiarkan diriku larut dalam kehangatannya, dalam debaran jantungnya yang tenang. "Lisa," bisiknya lembut. "Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya peduli pada masa depan kita." Hatiku mencelos. Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk balas dendam, untuk membuktikan sesuatu. Tapi aku lupa bahwa kebahagiaan tidak datang dari melihat seseorang menderita. Kebahagiaan datang dari orang yang tetap memilih kita, meskipun mereka tahu luka-luka kita. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda keraguan. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang tak tergoyahkan. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi Elisa yang dulu, bukan lagi istri yang tersakiti, bukan lagi perempuan yang merasa dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku, Elisa, telah melalui begitu banyak luka, pengkhianatan, dan dendam. Aku pernah berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membalas Andre adalah dengan membuatnya jatuh miskin dan melihatnya menderita. Dan memang, aku berhasil. Aku melihatnya hancur. Aku melihatnya ditinggalkan oleh wanita yang dulu dia pilih di atasku. Aku menyaksikan dia kehilangan segalanya. Tapi kenapa? Hatiku tetap merasa kosong? Adrian masuk ke dalam kamar, menatapku dengan sorot mata yang penuh perhatian. Dia berjalan mendekat, lalu menyentuh bahuku lembut. "Kau masih memikirkan Andre?" tanyanya. Aku menghela napas, lalu menggeleng. "Bukan, aku hanya berpikir, apakah semua ini benar-benar sepadan?" Adrian tersenyum kecil, lalu membimbingku duduk di tepi ranjang. Dendam selalu terasa manis di awal, Lisa. Tapi pada akhirnya, yang membuat kita benar-benar bahagia bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Aku menatapnya. Lalu kenapa aku tetap merasa ada sesuatu yang kurang? Adrian mengusap punggung tanganku. "Karena kau masih melihat kebahagiaanmu sebagai hasil dari balas dendam. Tapi kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, Lisa. Itu datang dari dirimu sendiri." Aku terdiam. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi mengena. Aku melihat Andre hancur. Aku melihatnya memohon, kehilangan segalanya. Aku sudah memenangkan perang ini. Tapi aku juga belajar satu hal. Balas dendam tidak selalu menjadi sumber kebahagiaan sejati. Aku menarik napas dalam, mencoba meresapi semuanya. "Adrian, apa kau benar-benar mencintaiku?" tanyaku tiba-tiba. Dia menatapku tajam, lalu tersenyum. "Aku sudah memberitahumu berkali-kali, kan? Tapi aku bukan wanita yang sempurna. Aku menikahimu dengan niat yang salah. Aku ingin membuat Andre cemburu. Aku ingin membalas dendam." Adrian terkekeh, lalu meraih tanganku. "Lisa, cinta bukan tentang bagaimana kita memulainya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya. Kau mungkin menikahiku dengan alasan yang salah, tapi aku mencintaimu dengan alasan yang benar." Hatiku menghangat. Aku menggigit bibir, menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku juga belajar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pengkhianatan seseorang. Aku dulu merasa rendah diri setelah diselingkuhi, tetapi Adrian membuktikan bahwa ada orang yang bisa mencintaiku tanpa melihat masa laluku. Aku mendongak dan menatapnya lekat. "Terima kasih, Adrian." Dia tersenyum, lalu mengecup keningku lembut. "Sekarang,
Aku menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang. Aku memiliki suami yang mencintaiku bukan karena hartaku, tetapi karena diriku apa adanya. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena yang terbaik bukanlah membalas, melainkan menjadi lebih bahagia daripada mereka yang pernah meremehkanku. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa wanita bukan makhluk lemah. Ketika dikhianati, kita bisa memilih untuk hancur atau bangkit lebih kuat. Aku memilih yang kedua. Aku menatap Adrian dan tersenyum. Akhirnya, aku menang. Karena kemenangan terbaik bukanlah menghancurkan orang lain, tetapi membuktikan bahwa tanpa mereka, kita bisa hidup lebih baik dan lebih bahagia.